Halo, selamat malam sahabat jelajah matematika kelas 5 sekolah dasar. Saat ini saya akan membahas halaman 73 evaluasi bab 3. Kita mulai dari nomor 1. Soalnya adalah Pak Rudi membutuhkan 3 ons cabai untuk membuat setengah liter sambal. Banyak sambal yang bisa dibuat Pak Rudi dengan 9 ons cabai adalah. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Diketahui ada 3 ons cabai untuk membuat 1/2 liter sambal atau setengah liter sambal. Pertanyaannya adalah, berapa banyak sambal untuk 9 ons cabai? Jadi, caranya adalah 3 ons cabai per 9 ons cabai. Kita tulis di sini 3/9 perbandingannya sama dengan setengah liter sambal dibagi berapa liter sambal. Yang ditanya adalah sambal untuk 9 ons cabai tadi letaknya di sini. Kita anggap sambal yang di sini namanya adalah X. Jadi caranya 3 dikali titik-titik 3 dikali X sama dengan 9 dikali 1/2. 3 dikali X sama dengan 9 kali 1 sama dengan 9/2 sama dengan 9/2. 9/2 dibagi 3. X ini tadi 9/2 dibagi 3. 9/2 dibagi 3/1 karena 3 itu sama dengan 3/1. Sama dengan 9/2 dikali 1-nya dibikin ke atas, 3-nya dibikin ke bawah. Sama dengan 9 kali 1, 9, 2 dikali 3 adalah 6. 9 dibagi 6 kita sederhanakan. 9 dibagi 6 hasilnya adalah 1. 6 dikali 1 sama dengan 6. 9 dikurang 6 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 1/3/6. 3/6 ini bisa disederhanakan menjadi 1/2. Sama-sama dibagi 3. Maka hasilnya adalah 1/2. Jadi jawaban yang ada di buku adalah B. Sedangkan soal yang nomor 2 adalah, sekantong permen dibagikan kepada 12 anak. Masing-masing anak mendapatkan jumlah yang sama, yaitu 6 permen. Jika sekantong permen tersebut dibagikan kepada 3 anak, maka masing-masing anak mendapatkan berapa permen? Di sini kita bahas ya. Diketahui 1 kantong permen untuk 12 anak akan mendapatkan 6 permen per anak. Artinya kita mencari jumlah 1 kantong permen tadi ya. Jumlahnya berapa? Kita umpamakan 1 kantong permen itu adalah X. Maka X 1 kantong tadi dibagi 12 anak itu hasilnya 6. X per 12 sama dengan 6. Maka X sama dengan 6 ini dikali 12. 6 dikali 12 sama dengan 72 permen. Jadi 1 kantong permen itu jumlahnya adalah 72 permen. Pertanyaannya adalah, berapa permen bila dibagi kepada 3 anak? Tadi kita sudah tahu ya, jumlah 1 kantong permen adalah 72 permen. Jadi 72 permen dibagi 3 anak sama dengan 24
permen. Jadi masing-masing anak mendapatkan 24 permen. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut ke nomor 3 ya. Seorang guru melakukan ujian lisan kepada satu persatu siswa. Untuk menguji 8 siswa dibutuhkan waktu setengah jam atau 1/2 jam. Jika untuk menguji semua siswa dibutuhkan waktu 2 jam, maka banyak siswa keseluruhan di kelas itu adalah, jadi di sini ya, diketahui ada 8 siswa, dibutuhkan waktu setengah jam. Yang ditanya adalah berapa siswa yang diuji selama 2 jam. Secara logika, kalau kita tidak pakai cara panjang ya, 8 siswa itu diuji selama setengah jam. Artinya kalau 2 jam itu berapa siswa? Tinggal dikali 16 dikali 2. Karena 1/2 itu adalah 8 dibagi 6, 16. Nah, jadi 16 itu dikali 2 sama dengan 32 jam. Tapi kalau cara rangkaian caranya ya, yang agak panjang seperti ini ya. 8 siswa dibagi siswa yang diuji selama 2 jam tadi, kita gantikan simbolnya dengan X atau bisa apa saja ya. Sama dengan 1/2 dibagi 2, 2-nya dari sini. 8/X sama dengan 1/2. Pernya itu kita ganti lambangnya menjadi seperti ini. Dibagi 2-nya ini per 1. Kenapa per 1? Karena 2 ini sama dengan 2/1. 8/X sama dengan 1/2 dikali 2-nya ini menjadi di bawah, 1-nya menjadi di atas. 8/X sama dengan 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4. X sama dengan 8. 8-nya dari sini. Dibagi 1/4 dari sini. X sama dengan 8 dikali 4-nya dibalik ya, menjadi di atas, 1-nya dibalik menjadi di bawah. Sama dengan 8 kali 4 berapa? 32. 32 dibagi 1 sama dengan 32. Jadi jawabannya adalah 32 jam. Untuk 32 siswa yang diuji selama 2 jam. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 4. Di dalam satu kelas terdapat 10 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. Pernyataan berikut yang benar adalah: untuk pernyataan yang A, setengah dari siswa dalam satu kelas tersebut adalah perempuan. Jadi di sini kita bahas ya, dalam satu kelas ada 10 siswa laki-laki ditambah 20 siswa perempuan. Artinya dalam satu kelas ada 30 siswa. Pernyataan yang bagian A tadi adalah setengah dari siswa dalam satu kelas tersebut adalah perempuan. Artinya setengah dikali 30 sama dengan 30 dibagi 2 sama dengan 15. 15 itu katanya adalah siswa perempuan. Sementara pernyataan yang di atas adalah ada 20 siswa perempuan. Artinya poin A adalah salah. Yang poin B, setengah dari siswa dalam satu kelas tersebut adalah laki-laki. Setengah dikali 30 sama dengan 30/2 sama dengan 15. 15 siswa laki-laki, sementara pernyataannya adalah 10 siswa laki-laki. Berarti jawaban B adalah salah. Poin C, terdapat 2 siswa perempuan untuk 1 siswa laki-laki.
2 siswa perempuan dibanding 1 siswa laki-laki sama dengan 20/10. Ini sama ya, 20/10 itu sama dengan 2/1, artinya 2 dibanding 1. Berarti poin C benar. Yang D, terdapat 11 siswa perempuan untuk 1 siswa laki-laki. Ada siswa perempuan yang 11 dan siswa laki-laki 1, artinya 11 banding 1. Kalau 11 banding 1 artinya berapa siswanya? Siswa laki-lakinya 10, berarti siswa perempuannya ada 110. Nah, jadi tidak mungkin ya. Berarti jawaban D salah. Jadi jawaban nomor 4 adalah C. Soal nomor 5, suatu keran membutuhkan waktu 20 menit untuk mengalirkan air sebanyak 200 liter. Jika suatu bak menampung air memiliki volume 1000 liter, maka lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisinya hingga penuh adalah berapa menit? Jadi caranya adalah sebagai berikut. Suatu keran membutuhkan waktu 20 menit untuk mengalirkan air sebanyak 200 liter. Pertanyaannya, berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk mengalirkan 1000 liter air? Jadi jawabannya adalah cara cepatnya 20 kali berapa supaya 200? Berarti 20 dikali 10. Jadi berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk mengalirkan air sebanyak 1000 liter? Jadi caranya 1000 dibagi 10 sama dengan 100 menit. Cara yang kedua seperti ini. 20/x, x adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengalirkan air. Sama dengan 200/1000. 20/x sama dengan, ini disederhanakan menjadi 1/5. Caranya 200 dibagi 200. 1000 dibagi 200, sama-sama dibagi 200. Hasilnya sama dengan 1/5. X sama dengan 20 dibagi 1/5. 20, X sama dengan 20 dikali 5-nya ke atas, 1-nya ke bawah. X sama dengan 100. Jadi jawabannya adalah 100 menit, yaitu poin D. Nomor 6, jarak rumah Eri ke sekolahnya adalah 6 km. Untuk mencapai 2 km dibutuhkan bersepeda selama 5 menit. Perkiraan total waktu yang dibutuhkan Erik untuk sampai ke sekolah adalah berapa menit? Jadi seperti ini ya teman-teman. Diketahui jaraknya ada 6 km. Waktu yang dibutuhkan adalah 5 menit untuk menempuh jarak 2 km. Sekarang pertanyaannya adalah waktu yang ditempuh untuk mencapai jarak 6 km adalah berapa menit? Nah, jadi di sini ada caranya, yaitu 5/x, x tadi waktu yang mau kita cari tadi sama dengan 2/6. Jadi disamakan ya, jarak di sini jarak, di sini waktu. Nah, x adalah waktu. 5/x sama dengan 1/3. Dari mana dapat 1/3? 2/6 ini disederhanakan, sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1, 6 dibagi 2 sama dengan 3. X sama dengan 5 dibagi 1/3. X sama dengan 5 dikali 3/1. Ini dibalik. X sama dengan 5 dikali 3 sama dengan 15. 15 dibagi 1 sama dengan 15. Artinya waktu yang dibutuhkan adalah 15 menit. Jawabannya B. Nomor 7. Tebal selembar kertas karton adalah 0,5 mm.
Tebal kertas jika ditumpuk sebanyak 500 lembar adalah berapa milimeter? Jadi di sini diketahui tebal satu lembar adalah 0,5 mm. Satu lembar itu 0,5 mm. Jika tebalnya 500 lembar, berapa milimeter? Nah, kita umpamakan tebal kertas itu X. Jadi 0,5 per X sama dengan 1/500. X sama dengan 0,5 dibagi 1/500. 0,5 ini sama dengan 5/10 kalau diubah dalam bentuk pecahan biasa. Dibagi 1/500, X sama dengan 5/10 dikali 500/1. 5 kali 500 sama dengan 2500. 10 dikali 1 sama dengan 10. X sama dengan, ini dimatikan ya, 0 yang di atas sama dengan 0 yang di bawah, ini dimatikan. Jadi 2500 dibagi 10 sama dengan 250. Jadi jawabannya adalah A. Untuk pertanyaan nomor 8 ini sangat mudah ya. Pada waktu libur sekolah, Andi, Budi, Citra, dan Dewi berkunjung ke rumah neneknya masing-masing. Waktu yang dibutuhkan oleh keempat anak itu disajikan dalam tabel berikut. Ini tabelnya ya. Jika keempat anak tersebut melaju dengan kecepatan yang sama, maka yang bersepeda terjauh adalah siapa? Kalau Andi waktunya adalah 10 menit. Budi waktunya 8 menit. Citra waktunya 7 menit. Dewi waktunya 9 menit. Jadi rumah nenek yang paling jauh adalah neneknya siapa? Neneknya Andi, yaitu 10 menit. Jawabannya adalah A. Pertanyaan nomor 9 adalah, Pak Yogi mengatakan 40% siswa di dalam kelasnya adalah laki-laki. Jika banyak laki-laki dalam kelas tersebut ada 20 anak, maka banyak perempuan adalah berapa anak? Jadi jawabannya adalah jika 40% ada 20 anak laki-laki, artinya 60% atau sisanya, dari mana dapat 60%? 100% dikurang 40%. Nah, keseluruhan itu sama dengan 100%. Jadi kalau 60% berarti anak perempuan. Berapa anak perempuan kah sisanya? Jadi anak perempuan itu kita bikin simbol X. Nah, maka 40/20 sama dengan 60/X. 40 dibagi 20 sama dengan 2, sama dengan 60 dibagi X. X sama dengan 60 ini tadi dibagi 2. X sama dengan 30. Jadi ada jumlah anak perempuan di dalam kelas adalah 30 orang. Jadi jawabannya adalah B. Soal yang terakhir adalah soal nomor 10. Harga 2 kardus ubin adalah Rp90.000. Banyak ubin yang bisa dibeli dengan uang Rp450.000 adalah berapa kardus? Jadi diketahui harga 2 kardus ubin sama dengan Rp90.000. Dengan uang Rp450.000, berapa ubin yang didapat? Kita contohkan ubin tadi adalah X. 2 per X sama dengan 90.000 per 450.000. 2 per X sama dengan, dari mana 1/5 ini dikecilkan, sama-sama dibagi 90.000. Caranya 0 yang di atas ini bisa kita matikan ya.
Jadi sama dengan 9/45. Sama-sama dibagi 9. Hasilnya 9 dibagi 9 adalah 1. 45 dibagi 9 sama dengan 5. Nah, jadi 2/X sama dengan 1/5. 2/X sama dengan 1/5. X sama dengan 2 dibagi 1/5 sama dengan 2 dikali 5/1. 2 dikali 5 sama dengan 10. Bagi 1 sama dengan 10. Jadi jawabannya adalah C. Demikianlah pembahasan evaluasi bab 3 jelajah matematika kelas 5 SD halaman 73 dari nomor 1 sampai nomor 10. Untuk poin B ada di link selanjutnya ya. Silakan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.